Hai, assalamualaikum rekasi bambu. Gimana ya rasanya punya rumah klasik yang super luas, sampai-sampai bikin kagum tetangga satu komplek? Yuk main ke proyek kami yang satu ini, namanya Harmony Deus. Tempat Harmony berada. Penasaran detail desainnya kayak gimana? Simak videonya sampai akhir ya. Tapi sebelum itu pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sebuah rumah hanya akan menjadi ruang hampa tanpa cerita Anda di dalamnya. Cerita Anda akan menjadikan rumah terasa lebih bermakna. Kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan hunian idaman. Karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Rekan si bambu, rumah ini akan berdiri di lahan seluas 767 meter persegi dengan luas bangunan 810 meter persegi. Pemilik rumah ini adalah seorang bisnismen yang sangat sukses dan seiring dengan jadwal yang padat bikin pemilik jarang quality time bareng keluarganya. Padahal ketika beliau bercerita dengan kami, beliau adalah sosok yang sayang keluarga, yang selalu ingin menghabiskan waktunya yang berharga bersama keluarga dan sanak saudaranya. Beliau pun menghubungi kami untuk mendesain rumah yang bisa jadi base camp untuk dirinya dan juga keluarga besarnya. Beliau suka sekali mengumpulkan keluarga besarnya sehingga butuh ruang yang luas dan juga nyaman. Adapun rumah sebelumnya sudah nggak mampu memenuhi kebutuhan dirinya dan juga keluarga. Selain itu, rumah barunya ini lokasinya dekat dengan rumah mertuanya, jadi bisa mendekatkan hubungan keluarga dengan baik. Mendengar keinginan pemilik ini, langsung saja Minwoo gaskan. Rumah ini diberi nama Harmony Deus. Kata harmoni merujuk pada keselarasan dalam hubungan bersosial, sedangkan kata dia sendiri berarti ramah atau halus. Nama itu kemudian dipilih oleh arsitek kami karena erat kaitannya dengan sifat sang pemilik yang terbuka dan juga ramah kepada banyak orang. Secara arsitektur, rumah ini menggunakan langgam klasik menyesuaikan dengan keinginan klien. Desain fasadnya memiliki detail garis tegas dan juga lekukan halus yang menciptakan harmonisasi desain yang mempesona. Perpaduan garis dan lekukan itu juga akan kita temukan pada bagian balkon, tepatnya pada area kanopinya. Selain mempercantik fasad, detail itu juga menjadi representasi sifat pemilik dan juga keluarganya. Sedangkan pada layoutnya, kami terapkan konsep open plan agar rumah memiliki ruang tengah yang cukup luas, sehingga cocok saat akan digunakan untuk kumpul keluarga besar. Selain ruang indoor yang juga luas, di area outdoor juga terdapat area santai untuk barbekyuan bareng keluarga. Jadi nggak monoton ngumpulnya di dalam rumah aja. Pada akhirnya, Harmony Deus adalah hunian yang didesain agar dapat menjadi ruang nyaman yang memberikan harmoni di antara penghuninya. Nah, penasaran ada apa lagi di rumah ini? Yuk langsung kita kulik rumahnya. Ini dia fasad rumahnya, megah dan elegan ya. Dan kesan itu terpancar dari gaya klasik ala Eropa yang diterapkan pada fasad bangunannya. Terdapat gubahan massa dari profiling yang cantik dan itu membuat detail desain fasadnya semakin terlihat mempesona. Perpaduan tone putih yang mendominasi tampak padu dengan aksen gelap yang diberikan, khususnya pada bagian pagar dan juga atapnya. Pada pintu pagar utama terdapat detail motif mozaik yang turut mempercantik desain fasad rumah ini. Di balik pagar, terdapat carport sebagai area parkir kendaraan dan area ini punya layout yang cukup luas, jadi bisa buat 3 mobil sekaligus. Tepat di atasnya diberikan juga atap yang kokoh untuk melindungi area ini dari hujan dan juga terik matahari. Nah, tepat di samping carport, ada kolam ikan yang mempercantik area depan rumah. Dan kolam ini juga membawa kesegaran saat penghuni beranjak menuju beranda rumah. Nah, barulah kita akan menemukan area terasnya, dan terasnya punya layout desain yang cukup unik. Kita bisa lihat aksen gubahan massa yang tegas berpadu dengan gubahan cantilever berbentuk lengkung yang cukup dinamis. Keduanya menciptakan perpaduan desain yang menarik saat dipandang mata. Nuansanya agak vintage gitu nggak sih? Nah, sekarang kita cek ke dalamnya yuk.
Nah, rumah ini punya ruang tamu yang lega buat menyambut teman atau kolega yang datang berkunjung. Dari layoutnya, kita bisa merasakan suasana yang nyaman dan cukup intim. Menggunakan sebuah sofa utama yang besar, serta 2 single set sofa yang bisa mengakomodir untuk kedatangan orang yang cukup banyak, dan interiornya pun dibalut dengan cukup elegan. Warna putih yang digunakan tampak mempesona dan juga dikelilingi oleh detail profiling yang mempertegas keindahan ruang tamu ini. Gimana? Proper banget gak sih? Di baliknya kita akan langsung menemukan ruang keluarga yang luas ini. Nah, di sini nantinya acara kumpul-kumpul sama keluarga akan diadakan. Layoutnya menggunakan konsep open plan, membuatnya berada satu area dengan area makan dan dapur. Dengan begitu, aksesnya jadi lebih mudah. Selain aksesnya mudah, pastinya bikin ruang makin luas. Nah, lihat aja nih. Di sini juga bisa buat diadain pengajian, acara ulang tahun anak, ataupun perayaan kecil lainnya. Terdapat bukaan serta menjadi akses masuk cahaya alami. Selain itu, waktu dibuka ini bisa bikin sirkulasi udara di rumah jadi lebih sehat. Apalagi di atasnya ada void, bikin pertukaran udara di dalam rumah jadi lebih sehat. Jadi selain nyaman dan lapang, ruang keluarga ini juga sehat. Cocok banget buat syawalan pas lebaran. Oh ya, rumah ini juga punya musola untuk sholat. Ruangannya cukup luas, jadi bisa buat berjamaah. Letaknya berada di area tengah rumah, jadi mudah diakses dari mana aja. Mihrab musola ini didesain dari penerapan wall panel marmer serta motif mozaik kaligrafi khas Timur Tengah. Bikin musola punya tampilan yang cukup mempesona. Masya Allah, siapa nih yang rumahnya mau punya musola yang seperti ini? Kalau ada saudaranya yang datang dan ingin menginap, bisa pakai fasilitas dari kamar tidur ini. Kamar ini punya layout yang kompak sesuai dengan kebutuhan penghuninya dan fitur yang diberikan cukup lengkap. Mulai dari ukuran bed yang besar, meja rias, serta adanya wardrobe. Paduan tone cerah serta adanya bukaan yang juga membuat kamar punya penghawaan yang hangat sehingga cocok untuk tamu beristirahat. Detail-detail profil serta focal point pada backdrop tempat tidurnya membuat kamar ini tampil menawan. Gak ketinggalan, kamar ini juga dilengkapi dengan kamar mandi sebagai fasilitas sanitasi pribadi. Sebelum disajikan, Bunda bisa meracik masakan lezatnya di dapur ini. Penerapan fungsi segitiga dapur memudahkan Bunda saat beraktivitas di ruangan ini. Terdapat island yang serbaguna tepat di tengahnya sehingga dapur juga bisa jadi ruang alternatif buat quality time. Jadi misal Bunda nih lagi masak sarapan gitu, ayahnya bisa nemenin sambil ngopi sama baca berita pagi atau mungkin bantuin Bunda masak juga di sini. Nah, kalau buat masak yang berat-berat nih, pemilik dan ART-nya bisa pakai dapur kotor ini. Letaknya yang terpisah memang diperuntukkan untuk kegiatan memasak yang lebih berat, jadi nggak mengganggu aktivitas di ruang lainnya. Nah, kalau makanannya udah siap, penghuni rumah bisa geser ke ruang makan. Dan ruang ini bisa diakses dari ruang keluarga karena berada di jantung rumah. Layout meja makannya pun cukup nyaman. Meja makan diletakkan dekat dengan bukaan berupa pintu kaca agar bisa menerima cahaya alami serta terpanangin sepoi-sepoi saat dibuka nanti. Momen makan bersama pun jadi lebih berkesan dan juga lebih menyenangkan. Oh ya, jangan lupa buat follow Instagram dan TikTok si Bambo Studio juga ya, biar kalian gak ketinggalan info seputar cerita rumah lainnya. Lanjut, sekarang kita ke bagian luarnya yuk. Kok kayaknya ada kolam renang sama lapangan gitu ya? Nah, tuh kan, bener aja kan? Salah satu fitur menarik di rumah ini apalagi kalau bukan lapangan basket ini nih.
Lapangan ini diperuntukkan bagi sang anak agar tetap bisa aktif melakukan hobi basketnya meski dari rumah. Apalagi kalau lapangannya proper kayak gini nih. Kira-kira siap ngedang berapa kali nih? Selain lapangan basket, terdapat juga kolam renang yang dapat digunakan untuk berenang atau sekedar bermain air bersama keluarga tercinta. Spot ini memiliki nuansa tropis yang erat sehingga membuat suasana tropisnya kuat seperti sebuah villa. Di ujung kolam, diberikan juga spot kumpul yang nyaman sehingga penghuni juga bisa duduk sambil menikmati segarnya suasana kolam. Terus kita kemana lagi nih? Nah, selain lapangan basket, rumah ini juga punya gym untuk latihan angkat beban nih. Jadi selain bermain basket, penghuni juga bisa melakukan variasi latihan lain berkat adanya gym pribadi ini. Nggak usah repot-repot member gym di luar deh. Uangnya bisa ditabung buat bagi-bagi THR pas lebaran. Kok jadi lebaran sih? Eh, Selain itu, terdapat juga kamar mandi yang berada dekat area outdoor. Tujuannya agar penghuni bisa membersihkan diri usai berenang atau berolahraga. Sekarang kita ke atas yuk. Tapi sebelum itu pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian gak ketinggalan konten YouTube si Bambo Studio yang lainnya. Oke, lanjut. Beranjak ke atas, kita akan melewati tangga sebagai area mobilitas antara lantai 1 dan juga lantai 2. Area ini memiliki detail yang simple namun elegan dari material yang dikenakan. Di lantai 2 terdapat beberapa space yang dimanfaatkan sebagai area terbuka dan area ini membuat tampilan ruang memiliki sisi artistik yang cukup menawan. Selain sisi estetika, ruangan ini juga berfungsi sebagai area berkumpul. Salah satu spot alternatif untuk berkumpul dengan suasana yang lebih private karena letaknya berada di lantai 2. Guys, dan inilah kamar tidur utamanya nih. Tempat pasangan pemilik beristirahat dan juga melepas penat. Kamar ini punya layout yang cukup luas sehingga keduanya dapat leluasa beraktivitas di dalamnya. Tampilan yang cantik juga menjadi daya tarik dari interior kamar ini. Fitur yang diberikan membuat kamar ini nggak hanya digunakan untuk tidur aja, melainkan juga untuk quality time berdua. Siapa nih yang mau punya kamar kayak gini? Solatin dulu ya. Kamar ini punya walk-in closet sebagai salah satu fiturnya. Fitur ini berguna sebagai area wardrobe untuk menyimpan koleksi pakaian serta fashion item lainnya. Di sini pasangan pemilik juga bisa merias diri sebelum memulai hari. Gak ketinggalan, terdapat juga kamar mandi sehingga privasi pasangan pemilik dapat terjaga saat hendak mandi dan membersihkan diri. Kamar mandi ini punya tampilan yang mewah, layaknya di hotel berbintang. Terdapat bathtub yang mewah dengan 2 pilar yang berdampingan yang menegaskan kesan mewah tersebut. Kemudian terdapat kembali kamar yang diperuntukkan untuk saudara ataupun orang tua pemilik. Dan kamar ini punya layout yang lega dengan set furnitur yang ideal. Paduan tone natural dari vinyl motif kayu memberikan suasana kamar yang cukup hangat. Kesan hangat itu juga dipertegas dengan adanya bukaan yang ideal.
Selanjutnya ada kamar anak laki-laki. Pemilihan warna natural dari interiornya memberikan kesan kamar yang tampak maskulin dan eye-catchy. Layout yang nyaman dengan fitur yang diberikan membuat penghuni dapat beraktivitas dan beristirahat dengan nyaman di kamar. Kamar ini punya fitur yang lengkap, mulai dari desktop yang dilengkapi dengan setup komputer dan juga sofa, lalu ada juga area wardrobe sampai kamar mandi pribadi untuk membersihkan diri. Siapa coba yang nggak betah di kamar kayak gini? Persis di sampingnya ada kamar anak perempuan, dan kamar ini didominasi dengan tone putih dengan aksen kuning pastel pada wall panel dan beberapa spot furniturnya. Penerapan wall panel yang unik tampak memperjelas sisi cantik interior kamar ini. Layout yang nyaman juga wajib diberikan agar penghuni leluasa beraktivitas. Kamar ini juga dilengkapi wardrobe yang cukup besar serta kamar mandi pribadi sehingga memudahkan sang anak saat hendak membersihkan diri. Dan demikianlah cerita rumah Harmony Days, tempat harmoni berada. Sebuah hunian yang didesain agar dapat menjadi ruang nyaman yang memberikan harmoni di antara penghuninya. Dan kamu pun bisa mewujudkan rumah dengan konsep dan ceritamu sendiri. Ceritakanlah kisah tentang rumah impian Anda pada kami karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Ikuti juga akun Instagram dan TikTok si Bambu Studio untuk mendapatkan informasi seputar sosial rumah dari kami. Dan akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.